Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi. Wow. Terima kasih pada teman-teman yang sudah join Prasiranas di siang hari ini. Dan di siang ini akan ada materi yang akan dibawakan oleh Pak Wilis ya terkait Bagnet. Nah, sebelum materi Bagnet yang disampaikan Pak Wilis, saya akan sedikit menyampaikan terkait agenda Cilanas Komunitas Motor Indonesia. Jadi, event Cilanas ini merupakan event tahunan ya. Jadi nggak hanya harus member anggota KMI itu yang hadir di sini. Ya karena eh, penggiat komunitas IT dan Modbus itu sangat banyak sekali. Jadi di sini nanti akan mempertemukan ya para penggiat, walaupun akademisi juga, ada dosen juga, ada mahasiswa ya. Yang mana mereka pelaku teknologi dalam bidang ini ya, teknologi Modbus dan IT di Indonesia. Dan ini adalah salah satu contoh kegiatan kami KMI dari tahun 2020 ya, pertama di Surabaya. Ini di Surabaya, kemudian geser lagi ke Bandung 2021 dan 2022 kita pindah ke Jakarta. Kemudian dari Jakarta kita pindah ke Jogja. Ya, dari Jogja kita pindah ke Solo. Ya. Dari Solo kemudian kita pindah lagi ke Tangerang. Ya. Dan alhamdulillah hampir tiap tahun kita terlaksana ya di tiap tahun itu alhamdulillah lancar. Karena di tahun ini ya insya Allah akan kami laksanakan di Surabaya ya. Jadi kegiatan Silanas ini meliputi yaitu berbagi pengetahuan ya tentang Modbus dan IT, tetapi di tahun ini akan kita bahas yaitu terkait building management system atau BMS. Kalau di bahasa Indonesia kan bangunan cerdas Bangunan gedung cerdas gitu ya, Cadwi ya. Gitu. Betul. Nah, selain pengetahuan itu nanti juga ada sesi workshopnya dan untuk peralatan workshop disediakan per meja. Kami dari KMI menyediakan 20 unit ya di meja, nanti yang buat perwakilan aja di meja karena pesertanya kita 100 orang ya, kita nggak mungkin untuk menyiapkan 100 unit. Terus kemudian juga ada pameran produk-produknya para sponsor ya, jadi nggak hanya sesi kita sharing aja, tetapi juga ada pameran produk-produk para sponsor dan juga teman-teman KMI gitu. Selain itu di sesi acara ada sesi pembagian door prize juga, dan door prize itu dibagikan juga saat sesi-sesi workshop ataupun knowledge sharing itu. Ya. Tetapi door prize utama itu disediakan saat akhir-akhir acara, ya menjelang penutupan. Dan ini adalah salah satu materi Cilanas, yaitu Bapak Ramdan Purnama, dia adalah trainer PGC nasional, ya sekaligus jadi apa sih di kementerian itu, lupa aku kemarin, orangnya nggak lupa. Ya, dia akan membawakan materi terkait beda regulasi penerapan bangunan gedung cerdas dan bangunan gedung hijau. Ya, dan juga ada Bapak Agus Dwi Yunto yang hari ini, selamat datang Pak Agus Dwi Yunto. Dia adalah praktisi BMS, ya BMS Schneider. Dia akan sharing terkait implementasi BMS untuk optimalisasi operasional bangunan gedung. Kalau yang lagi kerjakan sekarang mah Bapak Agus Wiyunto, IKN Pak ya? Betul. Ya, Sedang ngerjakan ya, IKN. ya, proyek IKN.
Ya, tadi kalau Bapak-Bapak ingin melihat eh, proyek BMS di IKN bisa menghubungi Pak Dwi Yunto. Terus nanti di sesi terakhir yaitu sesi workshopnya yaitu saya yang akan membawakan workshop simulasi pembuatan modul I/O untuk sistem BMS. Ya. Jadi selama tahun ini insya Allah kami adakan di Sabtu, tanggal 7 ya ini salah ya. Sabtu tanggal 4 April dan itu pas libur panjang dan waktunya dari jam 8 sampai jam 16. Biasanya sih agak molor-molor dikit jam setengah 5. Ya, yang paling lama itu sesi-sesi door prize itu ya. Dan tempatnya di Hotel Grand Mirama, tempatnya di Jalan Darmo. Jadi kalau Bapak-Bapak dari bandara itu sekitar 20 kilo, Pak. 22 kilo. Kemudian kalau dari stasiun Gubeng, kalau salah 8 atau 7 kilo, ya, sangat dekat sekali. Tuh. Jadi silakan teman-teman yang dari Surabaya, di luar Surabaya bisa untuk join di event ini. Dan ATM Cilanas ini untuk hari ini ya, kami berikan harga promo ya, dan seat kami masih tersedia di 35 ya 35. Jadi silakan di hari ini di tanggal 8 ini kami berikan harga promo untuk anggota KMI 325 dan umum 375. Silakan yang ingin join di Cilanas. Dan fasilitas Cilanas di sini ada 1 kali makan dan 2 kali snack, sertifikat Cilanas, akses materi, WA grup Cilanas, dan kaos untuk 50 pendaftar pertama. Pastinya kan sudah tutup ya, sudah hampir lebih 50. Dan sponsor kali ini yang sudah bergabung, untuk yang Platinum ada PGN Solution, ada PMM, ada MOSFET. Selamat datang Bapak Nur selaku foundernya MOSFET Interlock Indonesia. Dan Smartik dari luar negeri ya, Bapak Igor atau join apa enggak di siang ini, atau Bapak Refsam, oh belum join dia. Ya, jadi ini adalah salah satu sponsor dari luar negeri yang kantornya di Kotor ya kalau salah. Ya. Kemudian sponsor di Gold ada Canindo, Bapak Aceng, dan Maspel Indomakmur dari Bapak Imam, dan Vegancom, dan Eforel. Dari Eforel sudah gabung Bapak Ahmad, kemarin ya, Bapak Ahmad Mansur, siapa kemarin lupa saya. Dari Eforel sudah gabung? Iya, ada, Pak. Oke. Sudah hadir? Ya belum ya? Oke. Dan untuk tim supporting ada dari Microplus, ada Wrong Lab, ada Axel Lab, dan Simo Teknologi. Jadi ini ada beberapa sponsor dan tim support. Ya. Tuh. Ya, dari penjelasan Cilanas ini ada yang mau ditanyakan? Mas Fajar belum masuk grup Cilanas. Mas Fajar ini yang dari Pak, yang tadi ya Pak Faki ya? 351 ya? 521 sama Pak Haji, Pak. Oh iya, belum registrasi Pak Faki. Iya. Oh iya 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 bener. Daftar dulu baru tak kasih Ki. Oke siap. Enggak, masalah aku sering ketinggalan informasi tapi Pak Haji kok dapat terus gitu. Oh gitu. Oke siap. Nanti Siap, tak Cak. tunggu registrasinya ya. Oke, Ini Cak. Mas siap Pak Faki. Hari promo. Ya lagi di panas-panasin nih biar ikut nih. Iya, mumpung daerah sudah keluar kan. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya lanjut. Sponsor yang mau presentasi dari Everell, Mas Avandi, Everell siapa Mas Avandi?
Saya lupa namanya. Bentar. Iya Pak, dari Eforel sudah ada Pak. Oh, udah ada Pak. Sudah gabung. Oke, Yes. oke. Silakan untuk dari Eforel dengan Bapak siapa, Pak? Dari Eforel, Bapak siapa tadi? Pak Ahmad. Ya, Pak. Halo. Ya, silakan untuk waktu dan Iya. tempat kami silakan Pak untuk presentasi dari produk Eforel. Iya. Apakah suaranya terdengar? Waktu dengar, Pak? Ya, Silakan, saya Pak. izin share screen Pak ya. Oh, ini untuk share screen-nya belum Oke, dinyalakan. bentar. Kontrol. Oke, silakan, Pak. Ya, baik. Ya, sudah terlihat Pak ya? Sudah, Pak. Ini Pak Muhammad. Iya, Pak. Betul, dari Eforel. Oke, siap. Silakan, Pak Muhammad. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk komunitas KMI ya telah menyediakan kesempatan dari tim PT Eforel untuk mempresentasikan terkait produknya. Ya, mungkin ini mohon maaf kalau tanggal di PPT-nya belum saya ganti ya, ini karena saya pakai PPT seadanya dulu. Ya, mungkin perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Al-Masyhur dari Eforel Citra Utama sebagai Application Engineer. Hmm, ya. Ini apakah slide-nya sudah ganti, Pak ya? Oke, sudah ganti, Pak. Silakan, Pak. Oke, baik. Ya, mungkin perkenalan dulu sedikit terkait saya. Saya dari PT Eforel Citra Utama, lulusan S1 dari ITS Surabaya, dan kurang lebih sudah 2 tahun berpengalaman di mikroelektronik dan embedded system, eh, dan berpengalaman di automation field dan sistem SCADA. Lalu saya juga sudah berpengalaman terkait pembuatan skrip, program untuk development terkait automation system. Oke. Terus selanjutnya saya akan memperkenalkan sedikit terkait eh, company kami atau PT Eforel. Ya, jadi PT Eforel ini sudah berdiri dari tahun 94, di mana kita awalnya itu fokusnya adalah di industrial komputer product. Jadi kita menyediakan berbagai macam tipe dari industrial PC, mulai dari yang ramah, fanless, kita mulai masuk ke industrial automation product. Eh, ya kurang lebih seperti produk seperti semi PLC, gateway, dan mulai masuk ke software SCADA. Nah, dimulai dari tahun 2018 sampai sekarang, itu kita fokusnya adalah di industrial IoT solution. Jadi kita tidak hanya eh, menawarkan produk, tapi kita juga menyediakan solusi bagi klien kami. Jadi kita menawarkan solusi untuk permasalahan yang ada eh, pada mereka gitu. Jadi mereka ada masalah apa, kita tawarkan solusinya apa, dan hardware sebagai pembantu. Nah, seperti itu. Ya, ya mungkin ini saya share juga sedikit terkait survei yang dilakukan oleh Deloitte terkait pentingnya IoT. Ini survei pada tahun 2023. Ya, jadi bisa dilihat di sini untuk 4 teknologi yang paling atas di industri 4.0 adalah yang pertama adalah Internet of Things. Jadi untuk IoT sendiri itu masih salah satu teknologi yang
paling banyak dipakai di industri 4.0. Lalu yang kedua, artificial intelligence, yaitu kurang lebih di 68%. Namun saya rasa kalau saya pakai survei baru, sepertinya artificial intelligence sudah naik level. Lalu ada cloud infrastructure sama big data dan analitik. Itu. Oke, lalu mungkin saya akan jelaskan sedikit terkait komponen dari ekosistem IoT. Oke, untuk IoT ekosistem itu biasanya terdiri dari 5 poin utama ini ya. Yang pertama adalah konektivitas, lalu ada cloud platform, analitik, user interface, dan IoT device-nya sendiri. Nah, untuk ekosistem IoT ini sebenarnya poin utamanya adalah di 5 poin ini, di mana sistem apa untuk ekosistem IoT itu harus lengkap ya. Jadi ada 5 poin ini, di mana connectivity untuk kelancaran dalam proses pengiriman data, lalu IoT device-nya sendiri yang biasanya dipakai sebagai dari dia akan masuk ke konektivitas itu sendiri. Lalu ada user interface, di sini adalah untuk eh, memudahkan manusia untuk membaca data mesin. Lalu analitik ini digunakan untuk proses pengambilan keputusan, dan cloud platform ini untuk proses penyimpanan data dan berkaitan dengan user interface. Itu. Nah, kemudian saya akan jelaskan sedikit terkait LP1. Yaitu kemarin kan materi utama dari Prasilanas ini kan terkait LoRaWAN. Jadi saya sedikit membahas juga terkait itu. Ya, jadi LP1 atau Low Power Wide Area Network itu memiliki beberapa kriteria, yaitu low bandwidth, low bitrate, namun jaraknya jauh, long range. Gitu. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya sendiri, untuk kelebihannya sendiri itu dia low power. Jadi kalau misalnya pakai baterai itu umurnya itu bisa lama. Lalu jaraknya lebih jauh, secara teori bisa sampai puluhan kilo. Lalu dia pakai frekuensinya yang di bawah 1 GHz, jadi dia lebih robust. Untuk kekurangannya sendiri, dia tuh punya data rate yang rendah dan latensinya itu cukup tinggi. Nah, untuk perbedaannya antara LP1 dan eh, wireless connection yang lain ya, dari segi jarak dan battery life itu untuk LP1 sendiri seperti LoRa, LoRaWAN itu dia punya keunggulan ya seperti yang tadi dia battery life-nya eh, cukup panjang, bisa sampai 1 sampai 2 tahun atau lebih karena dia low power ya. Lalu dengan jarak yang jauh itu. Nah, ini kemudian saya akan masuk sedikit ke LoRaWAN, yaitu salah satu low power wireless technology dengan beberapa kriteria seperti jaraknya jauh, secara teori bisa sampai 5 sampai 15 kilo dengan topologi yang star ya. Jadi bisa satu gateway itu membaca beberapa node. Lalu dia low power consumption dengan protokol yang didesain untuk penggunaan daya yang rendah sehingga memperpanjang umur baterai sampai eh, tahunan. Lalu untuk LoRaWAN ini dia sudah ada security-nya. Lalu dia keunggulannya juga biayanya lebih murah karena dengan jarak yang jauh itu kalau misalnya pakai kabel itu jelas penarikan kabelnya akan makan biaya sendiri. Nah, untuk wireless frekuensi allocation-nya sendiri, sebenarnya ini ada dari kilohertz sampai gigahertz ya. Untuk LoRa sendiri itu dia di bawah 1 GHz, yaitu biasanya itu di 800 sampai 900 MHz. Kalau untuk di Indonesia sendiri itu seingat saya di 923 MHz. Nah, namun ada juga di satu satu segmen
itu di 433 MHz. Ini biasanya juga ada yang pakai di 433, cuman ini masuknya ke unlicensed. Itu kalau yang di Indonesia biasanya 923 MHz. Untuk arsitekturnya sendiri, untuk LoRaWAN itu umumnya itu seperti ini ya. Jadi dari aset tracking, gas monitor, atau sensor-sensor lainnya, itu eh, datanya akan dikirimkan secara langsung ke konsentrator atau gateway atau receiver dari LoRa. Terus kemudian dari gateway-nya itu datanya akan dikonvert menjadi TCP. Bisa macam-macam, bisa MQTT atau Modbus untuk masuk ke network server dan kemudian ditampilkan di application server. Nah, dengan dari sisi sensor sampai application server itu sudah di secure datanya pakai AES-128 tadi, enkripsi. Nah, untuk produk dari kami sendiri itu adalah Advantech. Untuk LoRaWAN solutionnya, karena kita fokusnya di hardware, itu kurang lebih ada di dua sisi ini tadi, yaitu di bagian sensornya untuk pembacaan data seperti sensor vibrasi atau pembacaan data dari power meter, sekaligus dengan gateway-nya atau receiver-nya yang nanti akan melanjutkan data eh, Modbus atau MQTT atau PCUA. Nah, untuk Advantech Wireless LP1 Solution, ini kurang lebih seperti ini ya. Jadi dari hardware-nya itu ada wireless I/O dan sensor modul. Di sini adalah yang paling kiri tadi kalau sesuai dari arsitekturnya adalah I/O atau input output ya, penerima sinyal analog seperti sensor atau power meter yang outputnya adalah Modbus RTU atau vibration sensor. Nah, lalu yang bagian di atas ini adalah LoRaWAN gateway-nya atau receiver-nya. Gitu. Nah, ini adalah profil eh, LoRaWAN dari Advantech ya, seperti eh, sebelumnya. Ini ada beberapa tipe untuk node-nya atau penerima datanya. Sini adalah contohnya EVA 2000 series. Di sini ya kurang lebih sama kayak power meter. Dia ngebaca 3 fasa current meter, temperatur, water leakage, tergantung eh, di lapangan kebutuhannya seperti apa, sama PT1000 atau sensor suhu. Lalu ada juga ini vibration sensor. Di sini ada dua tipe ya, 2410 sama 2410X. Eh, Kurang lebih sama, cuma bedanya yang satu di explosion proof, jadi untuk di daerah-daerah berbahaya yang rawan rawan dan butuh sertifikasi khusus, itu biasanya kita pakainya 2410X. Itu. Ini dia pembacaan sensor vibrasi 3 sensor ya, sorry 3 sumbu. Jadi dia sudah membaca sumbu X, Y, dan Z secara bersamaan dan mengirim datanya via LoRaWAN. Lalu ini ada Industrial Remote I/O Series di sini untuk membaca sinyal analog dan digital ya, atau serial RS232 dan 485. Nah, lalu kemudian setelah data tersebut diterima oleh gateway-nya, yaitu WAS 6610, ini, itu untuk data forward-nya atau pengiriman data selanjutnya itu ada beberapa opsi. Misalnya ingin dimasukkan ke SCADA atau private program, itu bisa pakai eh, protokol seperti Modbus. Nah, seperti ini untuk factory automation. Atau misalnya mau dikirimkan ke software ignition, WCC, Schneider, atau web access. Nah, untuk web access ini sebenarnya dia software dari Advantech juga. Dia ada eh, software SCADA. Lalu, atau misalnya mau dikirim ke cloud menggunakan MQTT, itu juga bisa. Itu seperti Azure, AWS, atau Google Cloud, gitu. Nah, ini untuk fitur highlight dari WIS2410 atau vibration sensor itu sudah ikut standar vibrasi atau ISO 10816 standar
Dan dia juga sudah remote detection, dan dia untuk transmisinya itu dipakai LoRa dan low power consumption menggunakan baterai. Lalu sudah ada computing on board-nya, jadi data yang diambil bukan cuma hanya data vibrasi tiga sumbu, tapi ada 8 karakteristik vibrasi lainnya yang bisa diambil. Lalu sudah support 3 axis detection dengan frekuensi 10 sampai 1 kHz. Lalu dia juga pakai baterai dengan umur kurang lebih bisa sampai 2 tahun. Lalu ini ada series yang EVA 2000 series, dia juga sama smart sensor yang ada beberapa tipe tadi untuk pembacaan arus, sumbu, atau water leakage. Itu. Ini mungkin saya skip aja. Nah, untuk topologinya sendiri kurang lebih LoRaWAN solution dari Advantech itu seperti ini ya. Jadi karena dia topologinya star dan satu gateway itu mampu sampai 500 node. Jadi kurang lebih topologinya seperti ini. Jadi ada beberapa modul dari Advantech tadi seperti WISE4610 yang dia adalah I/O modul, itu bisa membaca sensor atau power meter menggunakan serial. Lalu WISE2410 Smart Vibration Sensor, dan node-node lainnya itu akan dikirimkan datanya ke satu modul WISE6610, yang kemudian datanya itu di forward ke internal system atau ke cloud menggunakan protokol seperti Modbus atau eh, MQTT. Nah, seperti itu. Ya, mungkin cukup seperti itu untuk pengenalan produk dari kami atau Evorel Silatama sebagai distributor resmi dari Advantech. Ya, mungkin cukup, bisa dicukupkan, Pak. Ya, terima kasih Mas Muhammad. Ya, Iya. dan untuk pertanyaan tadi dijawab di ini ya, setelah Bapak Wilis presentasi ya, karena sudah agak siang. Jadi nanti kita kumpulkan dulu untuk pertanyaan-pertanyaan. Oke, terima kasih Pak Muhammad. Oke, kita lanjut untuk presentasi selanjutnya dari Bapak Wilis. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung Waalaikumsalam dikirimin warahmatullahi produknya wabarakatuh. dari Evorel Boleh. nih. Vibration Oke. sensornya ya. Sama gateway-nya ada juga nih. Boleh. Oke, terima kasih rekan-rekan dari komunitas Modbus Indonesia. Ya, seperti biasa kita ada event Prasilanas ya. Jadi ini semacam event pembuka untuk tema yang akan kita bahas nanti di acara Silanasnya nanti. Jadi nanti untuk detailnya mungkin bisa kita diskusikan secara langsung nanti semuanya pada saat Silanas. Hari ini saya akan mencoba sharing materi ya. Eh, Bagaimana sih apa namanya implementasi dari LoRaWAN untuk bisa diterapkan di dalam sistem building management system gitu ya. Terutama di di bangunan gedung cerdas ataupun di bangunan hijau sebagai pendukungnya untuk manajemen utilitas kita. Sebentar saya coba stop share. Eh, Layar saya sudah tampil ya, rekan-rekan ya. Oke, sudah. Oke. Ya, rekan-rekan, jadi sore siang hari ini kita akan coba bahas potensi LoRaWAN ya. Tadi mungkin sudah dijelaskan dari tim Evorel, bagaimana sih LoRaWAN itu bekerja gitu ya.
Jadi LoRaWAN memang biasanya bisa diterapkan langsung untuk eh, telemetri gitu ya, yang menggunakan akses radio frekuensi untuk pengiriman datanya dari sensor-sensor, terus kemudian bisa ditarik datanya dan diolah ke aplikasi visualisasi. Nah, di sini saya akan mencoba sharing ya, bahwa teknologi LoRaWAN ini dia juga bisa terintegrasi dengan apa namanya topologi BACnet yang biasanya digunakan untuk building management system di dalam suatu bangunan gedung gitu. Mungkin kalau rekan-rekan yang sudah pernah ikut di Prasilanas pertama, Pak Dwi Yunto dia sudah menjelaskan apa sih BACnet itu. Nah, nanti kalau mau didetailkan lagi bagaimana sih BACnet itu, nanti kita bisa ngobrol pada saat di acara Silanasnya. Baik, saya akan coba mulai. Terkait materi saya ini. Ya, perkenalkan saya Willy Agung Permadi. Saat ini saya bekerja sebagai Superintenden Pemeliharaan Fasilitas Kelistrikan dan Pendinginnya di PT Pupuk Kaltim. Salam kenal rekan-rekan semuanya. Bisa dicek di profil LinkedIn saya. Nanti bisa di scan ataupun bisa di cross check atau di search Willis Willis Agung Permadi. Nah, sebagai pembukaan awal, kenapa sih kita gedung itu memerlukan building management system gitu ya? Satu, ya karena dalam operasionalnya gedung itu kan kita memerlukan utilitas gitu ya. Utilitasnya bisa berupa listrik, terus kemudian bisa juga berupa air, steam, gas, dan lain sebagainya dalam operasional di gedung kita, terutama gedung-gedung yang high rise building ya. Pasti tentunya dalam mengoperasikan apa namanya gedungnya tersebut kita memerlukan banyak sekali utilitas. Nah, jatuhnya di saat kita menggunakan utilitas itu pasti tentunya ada cost operasional yang timbul. Nah, cost operasional yang timbul ini kan pasti sedikit banyak berdampak pada operasional gedung ya terutama ya. Jadi kita kan harapannya kita itu bisa mengoperasikan sebuah peralatan atau sebuah gedung itu dengan cost operasional yang rendah. Bayangkan jika kita kalau misalkan di dalam suatu gedung yang besar ataupun di rumah kita sendiri gitu ya, kita tidak kita tidak concern terhadap pemakaian konsumsi energi listrik kita maupun pemakaian konsumsi air kita, sehingga nanti tahu-tahu di akhir kita ngelihatnya loh kok tahu-tahu operasional cost-nya atau tagihan airnya itu bisa sangat besar. Nah, di sini peranannya building management system ini bisa menjadi sebuah alat yang dapat apa ya secara garis besar itu bisa memberitahukan tentang bagaimana sih tren kita dalam menggunakan utilitas di operasional gedung. Nah, itu semuanya ditangkap dan dimasukkan ke dalam satu building management system sehingga kita bisa menganalisa bagaimana operasional terutama tren 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 datanya ya, pemakaian listrik, pemakaian air, kemudian kondisi enviro kita di dalam suatu gedung itu bisa dimonitor dengan baik dan dikelola dengan baik sehingga kita bisa menurunkan operasional cost kita. Nah, ya secara garis besar ini BMS ya kurang lebih sekitar seperti ini ya topologinya ya. Jadi kita mengumpulkan sensor-sensor yang terpasang di dalam bangunan kita, bisa energy meter, terus bisa environmeter, misalkan suhu dan temperatur, ataupun kita bisa mengetahui ppm atau apa sorry PM2.0 atau PM10 gitu ya. Yang kaitannya dengan apa namanya tingkat kenyamanan kita di dalam ruangan. Nah, itu semua dikumpulkan ke dalam suatu server BMS gitu ya. Suatu server BMS, terus nanti hasil datanya bisa kita visualisasikan untuk bisa kita apa namanya bisa kita tampilkan untuk bisa kita analisa berikutnya. Nah, hari ini saya akan coba sharing bagaimana BMS yang konvensional ya biasanya ya. Saya nyebut bukan konvensional ya. Apa maksudnya BMS yang lazimnya gitu ya. BMS yang lazimnya itu diinstal terus kemudian kita bandingkan dengan potensi penerapan LoRa sebagai salah satu metode untuk protokol komunikasi BMS.
Di awal, di Prasilanas awal, Pak Dwi Yunto sudah menjelaskan kalau yang BMS awal itu kan rata-rata dia menggunakan hardwire gitu ya. Jadi ada dari sensor, terus kemudian misalkan dari sensor temperatur gitu ya, dari sensor temperatur diambil data analog atau data digitalnya gitu masuk ke dalam sebuah DDC atau sebuah backnet gateway sampai akhirnya datanya di broadcast dan ditangkap oleh aplikasi BMS gitu ya. Nah itu metodenya lazimnya atau commonly itu biasanya pakai hardwire ya, pakai hardwire. Ada juga yang pakai WiFi gitu. Eh, dan itu semua masih masih apa namanya ya masih perlu ada hardwire dan lain sebagainya untuk bisa terkoneksi dari sensor-sensor atau field device-nya masuk ke dalam DDC ataupun di backnet gateway-nya. Nah, di sini di LoRaWAN, di LoRaWAN itu kita juga mempunyai apa namanya fitur beberapa produsen dari LoRaWAN itu dia mempunyai fitur bahwa gateway-nya bisa mengkonversi yang tadinya topologi LoRaWAN itu bisa menjadi sebuah backnet gateway dari bawaan fitur gateway-nya. Seperti yang disampaikan di awal tadi, kalau LoRa itu kan salah satu keunggulannya LoRa itu dia tidak memerlukan hardwire yang cukup banyak ya. Jadi kita misalkan dalam suatu bangunan gedung kita tempatkan beberapa titik gateway, terus kemudian sensor kita plug and play, kita tidak perlu menarik hardwire-nya gitu ya dari sensor masuk ke gateway-nya sehingga kita bisa langsung dapat datanya gitu dan mudah ditarik. Ada banyak sensor-sensor LoRa yang bisa diterapkan di dalam eh, gedung cerdas ya, bangunan gedung cerdas. Hampir sama seperti dengan sensor-sensor eh, BMS yang konvensional. Jadi di sensor LoRa itu dia juga mempunyai ada sensor untuk okupansi, ada sensor untuk misalkan untuk enviro ruangan, temperatur, humidity dan lain sebagainya. Kemudian ada CO2 monitoring, bahkan ada juga beberapa produk yang sudah support untuk energy monitoring. Dan itu semuanya dikirim di secara wireless dengan menggunakan frekuensi yang sudah disebutkan tadi. Kalau di Indonesia kita pakainya di AS923 ya, strip 2 gitu untuk di LoRa-nya. Ya ini salah satu keunggulannya LoRa. Jadi dia satu ya pasti dia tidak perlu memerlukan hardwire gitu ya. Eh, dan itu konsumsi powernya tadi sudah disampaikan di awal bahwa itu memang sangat rendah gitu. Artinya beberapa beberapa sensor LoRa itu dengan menggunakan baterai yang cukup kecil, kita menggunakan baterai 18650 atau sejenisnya gitu, itu dengan frekuensi pengiriman di 3 menit atau 5 menit itu baterainya bisa bertahan di kisaran 1 tahun sampai 2 tahun, tergantung dari kondisi instalasinya. Saya kebetulan sudah beberapa tahun ini sudah mengaplikasikan LoRa ya. Mungkin di Silanas tahun sebelumnya saya juga pernah menginformasikan saya sudah memasang teknologi LoRa ini dengan menarik sensor kurang lebih sekitar 800 sampai 1000-an titik sensor. Nanti kita bisa diskusi lanjutan terkait dengan LoRaWAN-nya. Nah, ini secara sekilas topologi LoRaWAN-nya. Jadi dari field device ditangkap oleh sebuah gateway gitu ya. Ditangkap sebuah gateway, kemudian datanya diolah oleh sebuah LoRa network server. LoRa network server. Jadi kalau ada field device atau sensor yang belum kita daftarkan atau belum kita set di dalam LoRa network server atau gateway-nya ini, datanya nggak akan bisa masuk. Cuman sinyalnya bisa ketangkap, tapi datanya nggak akan bisa diolah lanjutan seperti itu. Nah, untuk sensor-sensornya cukup banyak gitu ya. Nanti saya coba tunjukkan gambar-gambar aslinya. Terutama hari ini kita coba bisa simulasi. Ini adalah topologi LoRaWAN-nya.
Nah, di Baknet sendiri ini ada s- apa namanya, ada protokol komunikasi standar ya, yang memang biasanya diimplementasikan di building automation control, terutama untuk sektor bangunan gedung. Jadi rata-rata Baknet ini dia ada di menempel gitu ya di beberapa aplikasi seperti HVAC, terus kemudian seperti lighting gitu ya. Kalau HVAC rata-rata beberapa HVAC yang mungkin chiller atau apanya yang AC yang kapasitasnya besar, AC sentral dan lain sebagainya itu sudah ada support untuk backnet controllernya sehingga datanya kita bisa tarik dari broadcast unit tersebut. Kalau penerangan dia juga ya seperti contohnya Dali atau apa yang lainnya gitu ya. Itu juga bisa langsung masuk ke backnetnya. Dan beberapa utilitas lainnya seperti enviro ruangan, terus kemudian energy meter dan lain sebagainya gitu ya. Itu semuanya masuk ke dalam topologi BMS seperti itu. Nah, hari ini kita akan coba simulasi gitu ya, bagaimana apa namanya sebuah sensor Enviro gitu. Kebetulan saya di sini saya pakai sensor buatannya KMI ya. Jadi kita punya sensor temperatur dan humidity THM 30. Nanti itu outputnya Modbus gitu ya, outputnya Modbus. Nanti akan saya simulasikan ke dalam sebuah Modbus to LoRaWAN converter. Dia masuk ke dalam gateway. Dan gateway-nya ini dia akan bertransformasi menjadi sebuah backup server. Nah, dari backup servernya ini kemudian kita akan baca gitu ya. Kita akan baca dengan menggunakan sebuah model apa ya? Device bukan device, aplikasi polling gitu ya. Aplikasi polling seperti kalau misalkan di Modbus itu ada Modbus Scan atau Modbus Poll gitu. Di sini kita menggunakan YAB, Yet Another Bugnet, eh apa ya, lupa saya kepanjangannya. Nanti saya juga ya ini share juga. Mungkin saya langsung simulasi aja untuk apa namanya, untuk bagaimana sih alurnya gitu ya, dia bisa bisa sampai gitu ya. Saya langsung tampilkan di layar nanti. eh nah ini sensor kelihatan ya gambarnya ya. Kelihatan, kelihatan. Ya, Aman. rekan kan kelihatan ya. Ya, jadi ini ada sensor THM 30 gitu ya. Sensor THM 30. Ini buatan dari produknya KMI. Nanti rekan-rekan bisa kontak atau bisa lihat di websitenya KMI di kmi.or.id untuk bisa lihat beberapa produk-produk yang dari KMI gitu ya. Nah, dari sensor ini outputnya adalah Modbus gitu ya. Sensor ini eh, outputnya Modbus. Kemudian dari Modbusnya itu di polling. Oke, dari sensor Modbusnya itu di polling ke sebuah alat converter, jadi Modbus to LoRaWAN gitu ya. Modbus to LoRaWAN. Saya kebetulan pakai ada brand Milesec gitu ya. Eh, jadi dia ini fungsinya sebagai converter Modbus to LoRaWAN gitu. Sebentar, saya coba tampilkan. Oh. Ini rekan-rekan sudah tampil ya? Sudah, Will. Oke, jadi ini selain dua perangkat yang tadi, itu juga ada perangkat gateway juga ya. Ini salah satu contoh gateway-nya yang brandnya dari Evorel, tapi saya menggunakan saat ini untuk simulasi converter BACnet, apa LoRaWAN to BACnetnya kita menggunakan gateway dari brand Milesight.
Nah, kita sudah setting sedemikian rupa gitu ya, agar data yang dari sensor dan konverternya itu bisa masuk ke dalam eh, gateway LoRaWAN-nya tadi, sehingga kita bisa kita lihat eh, datanya, data yang dari sensor yang yang dikirim tadi itu sudah bisa masuk. Nah, ini contoh-contoh apa namanya? Contoh datanya yang masuk gitu ya. Datanya yang masuk di sini kita lihat. Nah, datanya yang masuk ini. Jadi dari sensor itu kita ngeset di Modbus channel 1 ini adalah suhu gitu ya. Ini adalah temperatur. Nah, terus yang ini adalah humidity. Nah, nah ini sudah terbaca dan masuk ke dalam apa namanya ke dalam gateway itu. Nah, ini dipastikan untuk konfigurasi apa namanya dari field device LoRaWAN itu harus bisa masuk ke dalam gateway-nya tersebut. Eh, Sehingga ini bisa kita teruskan nantinya ke dalam backnet backnet controllernya gitu ya. Nah, kelebihannya bukan kelebihan, maksudnya salah satu fitur di gateway di sini ini dia mempunyai fitur untuk mengkonversi data-data yang diterima di dalam gateway ini menjadi support untuk protokol BACnet ya, support untuk protokol BACnet. Hmm, saya coba clear dulu annotate-nya. Nah, ini di gateway ini dia memang secara teknis dia memang support dengan protokol BACnet gitu. Ini sudah bisa kita lihat. Nah, yang membedakannya nanti pada saat biasanya mungkin rekan-rekan sudah biasa menarik data Modbus gitu ya, menarik data Modbus itu. Di data Modbus itu kita sudah disediakan register listnya gitu ya. Jadi kita mau tarik data mana itu semuanya udah bisa kita lihat. Kita tinggal ngeliat register listnya dan kita ngelihat tipe datanya untuk seperti apa. Nah, di Bugnet ini kita juga hampir mirip seperti itu, cuman ini bisa kita atur sendiri gitu ya. Kalau di Bugnet, istilahnya kita harus menambahkan objeknya gitu. Jadi objeknya ini nanti yang akan dibaca oleh si aplikasi di BMS-BMS-nya. Nah, ini contohnya. Saya coba mau menambahkan objek gitu ya dari sebuah controllernya. Nah, ini ada beberapa objek yang bisa kita tambahkan. Ini beberapa objek bawaan controller yang bisa kita tambahkan ya. Ada analog, ada GPIO, terus kemudian ada Modbus gitu ya. Ini saya sudah tambahkan Modbus channel dan lain sebagainya. Modbus channel 1 itu yang tadi temperatur dan Modbus channel 2-nya itu tadi di humidity. Ini secara singkatnya ya seperti itu. Ini dia sudah apa namanya datanya udah ke keep ke dalam gateway-nya tersebut. Nah, nanti kita tinggal ibaratnya kita tinggal bukan narik ya, kita tinggal mencari nih. Mencari karena si gateway-nya dia udah broadcast data BACnet-nya gitu ya. Nah, nanti kita tinggal cari datanya melalui sebuah aplikasi BMS gitu ya. Nah, aplikasi BMS ini banyak ya. Nanti rekan-rekan bisa lihat di Silanas ada beberapa fitur aplikasi BMS gitu ya. Nah, yang saya simulasikan pada hari ini kita menggunakan aplikasi BMS yang hanya sebagai checker gitu ya. Sifatnya free untuk bisa mengecek bahwa BMS ini data dari BACnet-nya, data broadcast-nya sudah bisa masuk atau tidak gitu. Nah, di sini saya menggunakan Yabe ya, yet another BACnet Explorer gitu ya. Nah, ini tadi kalau mau kita samakan gitu.
Oke, jadi ini tadi yang apa namanya, yang gateway-nya LoRaWAN-nya, gateway LoRaWAN itu di Yabe, di semacam Yabe ini mirip, hampir mirip kayak apa namanya, hampir mirip kayak Modscan atau Modbus Pool gitu ya. Modscan atau Modbus Pool, dia bisa langsung auto detect kalau ada bugnet server gitu ya. Kalau ada bugnet server yang masuk ke dalam satu jaringannya dia. Nah, jadi misalkan kalau rekan-rekan saat ini sudah mempunyai BMS aplikasinya gitu ya, BMS aplikasi BMS gitu ya. Jadi dengan menggunakan topologi LoRaWAN ini nanti teman-teman tinggal scan ulang, selama settingan IP dan lainnya ini sudah sesuai gitu ya ke dalam apa sistemnya rekan-rekan yang kalau udah punya BMS itu harusnya dia udah bisa langsung tampil untuk ininya, untuk ID-nya gitu ya, untuk ID-nya. Nah, begitu ID-nya kita cek gitu, dia udah bisa langsung tampil objeknya ada apa aja, ada register listnya ada apa aja. Nah, tadi kan ini yang udah saya conteng, ada UC 300, ada channel satu, ada channel 2, terus kemudian ada input satu dan input 2. Saya coba tambahin objek satu ya, nanti kita scan apakah nanti muncul atau enggak. Oke, saya tambahin add objek lagi. Nah, misalkan saya coba tambahkan di Modbus channel satu. Oke, saya save. Oke, jadi ini bugnet objeknya, datanya ini jadi nambah satu gitu ya. Ada yang nambah satu gini, nanti ini kita coba scan di sini. Nah, ini ada penambahan satu lagi ini ya. Tadi kan ada sebelumnya, ini ada penambahan lagi. Ini saya coba ilangin lagi. Saya delete. Tadi kan di sisi di YB-nya ini eh, ada 5 gitu ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, ini saya coba balikin lagi. Saya hilangin di sininya, dia jadi balik jadi 4 lagi. Nah, jadi sifatnya seperti itu. Si apa namanya, si Bugnet Explorer ini dia membaca jumlah objek, atau kalau di Modbus itu dia jumlah apa, register register addressnya gitu ya. Register addressnya untuk bisa dibaca dan ditampilkan ke dalam software-software BMS seperti ini. Nah, ini kita lihat gitu ya. Di sebelah kiri, di sini kan kebaca tiga, ini sebetulnya 31,5 ya. Saya belum 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 melakukan penyesuaian kalkulasi gitu. Tinggal nanti dibagi 100 gitu. Nah, ini kita cross checknya di apa namanya, di IAB-nya. Ini ada di sini. Nah, nah, ini kita coba cek ya yang di ininya. Apakah nilainya sesuai atau enggak? Ini tinggal kita refresh. Nah, di sini nilainya udah berubah. Saya coba panasin lagi sensornya nih ya, rekan-rekan ya. Nanti dia berubah atau enggak nilainya. Oke. Nah, ini kita tunggu karena memang di LoRaWAN itu dia minusnya, dia ada jedanya ya, ada jeda pengiriman datanya. Tadi disampaikan di awal latensinya LoRaWAN itu eh, ada kondisionalnya gitu ya. LoRaWAN minusnya dia tidak bisa mengirim data real time secara langsung karena kita dibatasi oleh regulasi. Jadi perlu ada jeda. Nah, di aplikasi yang saat ini saya lakukan ini dia ngambil datanya per 1 menit gitu ya. Nah, ini datanya belum berubah nih. Nanti kita coba tunggu. Nah, ini udah mulai perubahan. Sorry, ini saya gedein lagi. Nah, ini value-nya gitu ya dari objek yang 0 ini, dia berubah gitu ya jadi 31,5 dan value 2-nya jadi 47,5.
Ini hampir mirip dengan apa namanya dengan nilai saat ini. Kita coba refresh lagi. Nah, ini hampir 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 mirip ya. Mungkin dia masih perlu jeda untuk menunggu datanya masuk. Nah, ini sudah sesuai nih. Jadi data yang masuk ke dalam gateway-nya ini, kemudian dia oleh gateway-nya di broadcast dan kita tangkap dengan menggunakan software Bugnet Explorer ya untuk datanya. Nah, ini tinggal kita ini. Nah, artinya apa rekan-rekan? Secara secara garis besar, teknologi LoRaWAN ini bisa masuk ke dalam BMS konvensional gitu ya, BMS konvensional. Jadi rekan-rekan tidak jika mempunyai jika mempunyai perangkat LoRaWAN gitu ya, perangkat LoRaWAN itu bisa kita terapkan atau bisa kita implementasikan ke BMS konvensional karena LoRaWAN beberapa brand gitu itu sudah support dari LoRaWAN untuk bisa terkonversi ke apa namanya ke Bugnet Explorer gitu ya. Nah, jadi keunggulannya apa? Kita ya nggak perlu apa namanya nggak perlu harus menginstal hardwire yang banyak kalau kita menggunakan LoRaWAN gitu ya. Karena kita misalkan kita punya bangunan 4 gedung gitu ya. Kita punya bangunan 4 gedung, terus kita install menggunakan hardwire, tentunya kita perlu cost yang sedemikian rupa gitu ya. Kalau misalkan kita pakai teknologi LoRaWAN, kita cukup tempelkan sensornya aja, terus kemudian kita yang penting dia masih masuk ke dalam cakupan gateway-nya. Nah, itu ke belakangnya kita bisa masukkan ke dalam BMS existing kita. Cutting edge-nya di situ sih. Jadi kita nggak perlu menginstal banyak apa namanya banyak hardwire dan ini memudahkan kita. Nah, ada beberapa macam konverter LoRaWAN yang sudah tersedia. Mau ngambil data dari serial atau mau ngambil data dari Modbus ataupun mengambil data dari analognya sudah ada beberapa pabrikan gitu ya dari LoRaWAN yang udah support sehingga kalau kita misalkan tidak mempunyai fasilitas untuk penarikan hardwire LoRaWAN masih bisa dipertimbangkan untuk bisa masuk ke dalam sistem BMS existing kita. Jadi secara instalasi tidak ribet dan secara operasional juga menurut saya pribadi ini lebih mudah seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terlebih dahulu. Nanti selanjutnya kita bisa sambil diskusi. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ulis atas presentasinya. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin akan saya bacakan pertanyaan yang pertama yang saat presentasi dari Evoril tadi ya. Untuk Pak Muhammad masih join ya, Pak Muhammad. Ya, masih, Pak, masih. Oke, ini ada pertanyaan vibration sensor untuk rotation mesin apa saja Pak? Terus kemudian sensor software untuk vibration monitor free atau lisensi berbayar. Bisa dibantu dijawab Pak? Ya, baik, Pak. Mungkin saya izin share screen sedikit, Pak, ya, Oke, untuk silakan. menjawab pertanyaannya. Eh, ya, mungkin sudah terlihat, Pak, ya. Ya, Saya, terlihat. ya, mungkin untuk menjawab pertanyaannya, untuk target mesin dari vibration sensor itu sebenarnya tidak terbatas di pompa, ya. Itu bisa macam-macam. Bisa di conveyor equipment, itu kan dia ada moving part-nya, ya. Itu jadi pasti butuh eh, ada getarannya. Nah, itu bisa dibaca atau processing pump, roll-to-roll equipment, sampai industrial fan itu sebenarnya juga bisa untuk HVAC, cooling tower,
fan motor, proses motor, itu bisa semua. Karena untuk WISE 2410 ini, itu dia sudah support ISO 10816. Untuk ISO 10816 ini sebenarnya internasional ISO ya, untuk memberi nanti mesin-mesinnya itu dibagi berdasarkan kelas-kelasnya yang berdasarkan KW atau HP. Nah, kalau ISO ini dia tuh dibagi jadi 4 kelas, mulai dari 15 kW sampai 300 kW. Nah, untuk getarannya sendiri itu berdasarkan selain berdasarkan power dari motornya, itu juga dilihat dari VRMS-nya. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan di awal tadi, untuk WISE 2410 ini, dia ada karakteristik-karakteristik lain yang datanya bisa diambil selain dari getaran 3 aksis, yaitu bisa diambil velocity-nya, acceleration peak-nya, acceleration RMS, displacement, kurtosis, dan lain-lain itu sampai standar deviasi. Karena dia sudah ada computing unitnya di dalam sensornya. Jadi datanya bisa diambil 8 karakteristik ini selain dari uh, sumbu 3 aksis. Nah, seperti itu. Dengan pemasangannya, mesin-mesin yang macam-macam ini, dia opsinya ada 3. Itu bisa pakai screw atau stud mount, atau magnetic base, atau pakai lem adhesif. Nah, untuk penempatannya, dia itu sudah ada, sebentar. Ya, jadi dia sudah ada penandanya ya untuk sumbu X, Y, sama Z-nya. Jadi nanti tinggal disesuaikan aja. Bisa tegak lurus atau ke samping seperti ini. Tergantung kebutuhannya nanti atau tempatnya seperti apa. Nah, lalu untuk menjawab pertanyaan yang terkait software-nya Pak ya. Ya betul Pak, Eh, softwarenya. ya, untuk software-nya itu sebenarnya eh, terserah sih Pak, mau pakai software sendiri, private program, atau dari Advantech. Dari Advantech itu sebenarnya ada juga, ada 2 opsi sebenarnya untuk softwarenya. Ada yang akses SCADA, itu SCADA secara umum untuk penerimaan data tadi, sama ada satu lagi khusus untuk yang vibrasi ini, dia namanya PHM atau Prognostic Health Management. Nah, itu nanti dia khusus untuk vibrasi ini untuk memprediksi kesehatan motornya. Atau biasanya mungkin lebih dikenal predictive maintenance itu, Pak. Nah, jadi dia bisa memprediksi kesehatan motornya berdasarkan getaran dan karakteristik, eh, 8 karakteristik tadi. Gitu. Untuk eh, free atau license-nya itu dia ada license-nya, Pak. Itu. License-nya kalau untuk yang SCADA itu berdasarkan parameter, total parameternya. Kalau yang PHM itu berdasarkan jumlah sensornya. Gitu. Lalu untuk pertanyaan yang lifetime battery, Pak ya, itu secara teori memang bisa sampai 2 tahun. Ini actual juga, cuman ada syaratnya. Nah, itu yang dijelaskan Pak Willis sebelumnya, itu kan dia ada delay-nya Pak ya, delay dari pengiriman data. Nah, itu kalau dari Advantech ini itu sebenarnya bisa diatur atau dikonfig untuk pengiriman datanya, di mana dia paling cepat ya antara 5 sampai 10 detik lah. Nah, cuman itu nanti pengaruhnya ke battery lifetime-nya. Jadi semakin cepat kita ngatur sensornya untuk mengirim data, itu akan semakin boros. Nah, untuk bisa mencapai 2 tahun, itu biasanya kita sarankan di pengiriman data 1 jam, setengah jam sampai 1 jam. Itu baru bisa sampai 2 tahun. Jadi sensornya akan mengirim data setiap 1 jam sekali terkait getaran motornya. Apakah bisa diatur lebih cepat dari 1 jam? Bisa, cuman nanti pengaruhnya ke baterainya lebih boros. Gitu. Mungkin apakah sudah menjawab, Pak? Oke, berarti ini ya terkait software Mm-mm. itu outputnya sensornya itu apa Mas? Outputnya sensornya, maksudnya untuk masuk ke Modbus. softwarenya, Pak? Sensor vibration tadi loh. Outputnya apa itu? Ya, Modbus apa gimana? kalau dari sensor ke gateway-nya itu pakai LoRaWAN, kalau dari gateway ke programnya itu pakai Modbus. Oh gitu.
Ya, bisa pakai Modbus atau MQTT. Ada beberapa opsi. Berarti yang Gitu. software tadi yang khusus vibration tadi dia sudah ada kategorinya ya. Kalau vibration Ya, sekian, ya kategori misalkan rusak atau anomali seperti itu Mas ya. iya betul. Itu tapi nanti perlu di training dulu sih Pak, belum sebelum softwarenya bisa membaca. Ya kurang lebih kayak machine learning gitu loh Pak. Jadi datanya dikumpulkan dulu 3 bulan, terus di learning. Nah, Oh, oke, siap. Ya, terima kemudian kasih Pak Muhammad. softwarenya 7 hari ke depan itu motornya kira-kira gimana seperti itu. Ya, sama-sama Pak. Oke. Pertanyaan selanjutnya yaitu programming seperti apa? Itu kan dimaksud programming apa ya? Pak siapa nih? Pak Margono. Pak Margono yang dimaksud programming apa Pak? Pak Margono masih join? Oke, kayaknya sudah live. Kita lanjut. Terima kasih Pak Muhammad. Kita lanjut ke Pak Wilis. Selain dari Mas ini ya. Jadi selain brand Milsek tadi, ada brand lain nggak yang bisa dipakai Lorawan juga? Lalu apakah Lorawan klien dan gateway juga harus sama-sama pakai Milsek? Kemudian yang kedua, untuk data real time pakai protokol apa yang di BMS? Bentar. Oke, ya. Jadi saat ini untuk gateway yang support Bagnet gitu ya, ada beberapa yang saya coba. Itu memang baru brandnya Milesite yang support untuk menjadi Bagnet server gitu ya. Nah, tapi dari sisi sensornya, dari sisi field device-nya, itu brand apapun itu bisa masuk ke dalam seluruh gateway LoRaWAN gitu ya. Jadi nggak terkhusus ke kalau kita misalkan dari gateway-nya ini pakai brand Milesite gitu ya, terus sensor-sensornya harus brand Milesite semua, nggak seperti itu. Jadi LoRaWAN ini kan dia memang apa namanya protokol open gitu ya, sudah open gitu ya. Jadi misalkan kita pakai gateway di brand A gitu, terus kemudian field device-nya kita pakai brand ABCD dan yang lainnya, selama dia sama-sama menerapkan teknologi apa topologi LoRaWAN ya, karena ada juga topologi LoRa itu yang point to point atau yang mesh gitu ya. Eh, Kalau sesama pakai LoRaWAN itu dia pasti bisa masuk selama tadi di apa namanya di settingan untuk LoRa network servernya sensor-sensornya itu sudah didaftarkan dan dia sudah eh, apa namanya sudah di decoding dengan tepat gitu seperti itu. Jadi semua apa namanya semua brand untuk di field device-nya itu nggak masalah bisa masuk. Tapi yang khusus untuk Bagnet server saat ini saya baru mencoba memang baru brand Milesite seperti itu. Terus yang kedua untuk data real time pakai protokol apa di BMS, saya rasa ini terkait ini ya instalasinya ya. Jadi kalau real time itu kita pengen mendapatkan real time itu perlu pilih konektivitas yang latensinya tinggi ya berarti ya. Jadi mungkin bisa pakai FO, bisa pakai hardwire artinya. Jadi dia bisa menggunakan metode-metode BMS yang konvensional. Yang konvensional ini yang saya maksud, jadi dari pengiriman sensornya gitu, ya, dari pengiriman field device-nya, terus bisa masuk ke dalam DDC atau gateway, Bagnet gateway-nya itu dia menggunakan konektivitas dengan headwire. Itu mungkin bisa mendekati near real time seperti itu. Kemudian dari Bagnet Gateway-nya untuk bisa masuk ke dalam BMS application-nya itu juga mungkin bisa secara hardwire langsung gitu ya. Artinya itu di diinstal secara lokal dan lokal atau intranet gitu ya. Itu pasti secara speed gitu, itu pasti bisa mendekati real time seperti itu, Mas. Begitu Mas Mas Girham ya. Oh iya, baik. Terima kasih Mas Wilis.
Ya, Terjawab Mas Giram ya. Nggih, nggih Mas Buat. Oke, Makasih nanti ya. kalau masih kurang jelas saat Cilonas Mas ya. Sudah join kan ya? Sudah. Siap. Tenang aja, nanti ketemu di Surabaya insya Allah. Insya Oke, Allah. lanjut Mas Putra. Satu konverter Modbus Lorawan ya. Untuk berapa sensor? Terus kemudian, sorry, apakah software Melsec free? Silakan. Sekaligus ya mengingatkan peserta Zoom hari ini untuk mengisi daftar hadir ya untuk Doorpress yang ini. Oke, bisa dijawab Mas Ilis. Iya, kalau untuk brand Mileset ya khususnya ya, yang konverter Modbus to LoRaWAN, dia bisa support sampai 5 device kalau nggak salah ya. Nanti saya coba buka. Ini kan kontrolernya namanya UC300 gitu ya. Dia bisa support untuk 5 device Modbus ya. 5 device Modbus seingat saya. Dan itu per device-nya itu cuman bisa ngambil sekitar 5 atau apa namanya 5 sampai kalau nggak salah sih 5 ya 5 register value dari tiap sensor gitu. Ya karena LoRaWAN sendiri itu dia ada keterbatasan jumlah payload yang bisa dikirimkan dalam satu kali transmit gitu ya. Itu nggak lebih dari berapa kilobyte saya lupa. Nanti saya coba carikan lagi. Karena keterbatasannya itu jadi si konverter Modbus to LoRaWAN ini dia nggak bisa ngirim data yang banyak-banyak. Jadi misalkan dalam satu transmit pengiriman data itu pilotnya dia nggak bisa ngirim mungkin lebih dari 20 value dari sebuah node Modbus seperti itu, Pak. Terus yang kedua, yang software Milesite-nya ini software apanya ya? Kalau software untuk konfiguratornya free, konfigurator controllernya gitu ya, itu free. Terus kemudian yang saya tampilkan itu memang udah bawaan web servernya si gateway gitu, si gateway LoRa-nya. Jadi itu juga free juga gitu. Mungkin kalau yang dimaksud seperti apa software yang itu free untuk konfiguratornya gitu, Pak. Yang nggak free itu software BMS-nya, Pak. Nah, Loh, software kan BMS-nya bisa itu, itu pakai oh ya, Notepad gratisan ya. ada diskon nanti, ada diskon di Silanas nanti. Nah, kalau Oke, untuk siap. cross-check untuk backnetnya, data backnetnya tadi saya sudah share di kolom chat, itu bisa rekan-rekan bisa install langsung. Tapi ini sifatnya cuman untuk cross-check ya, apakah broadcast datanya itu dari sebuah backnet gateway itu bisa sudah terkirim atau tidak broadcast datanya gitu. Itu free, itu kita menggunakan Yabe gitu ya. Yabe itu kalau di Modbus itu hampir mirip kayak Modscan atau Modbus Pool seperti itu. Dia bisa disetting sebagai klien juga, Will. Iya. Oh, sebagai Oh server, enggak sebagai enggak enggak server. enggak dia sebagai ini aja dia apa ya? Klien aja. Cuman sebagai klien ya, Oh, klien atau klien. master ya. Oke. Poinnya dia Tadi, hampir mirip kayak master lah. tak kirain bisa disimulasikan sebagai apa server. Jadi di Yang Simulacra broadcast datanya ya belum. kemarin kan support Bagnet. Hmm. Nah, untuk menyiasati komunikasi Bagnet dengan si device yang nggak ada itunya ya bisa pakai sakit agaknya gitu kan. Belum bisa berarti ya. Belum. Yang untuk Oke, itunya siap. yang dia sebagai ininya belum bisa. Oke, kita lanjut dari Saitek Hafid. Apakah Melsec bisa menggunakan software Modbus Pool? Hmm, dalam dalam rangka apa ya? Maksudnya saya juga maksudnya pertanyaannya gimana ya? Bisa Mungkin bisa ini apa open bahasa-bahasanya? mute apa apa ini Saitek apa sih? Kayaknya sudah mungkin. Ya. Assalamualaikum Bapak. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ir, wabarakatuh. salam kenal. Pak Willy, salam kenal. Salam Jadi kenal kan Pak, salam kenal. ya,
Jadi kita kan biasa menggunakan software yang Modbus Pool ya. Apakah itu bisa Hmm. set itu bisa terkoneksi menggunakan software Modbus Pool? Hanya itu aja sih Pak. Oh, oke, iya. Hmm. Jadi brand Mileset ini dia mempunyai Terima kasih Pak khusus, Willis. ya sama-sama Pak. Jadi brand Mileset ini memang ada dua fitur ya. Dia bisa berfungsi sebagai gateway-nya Bagnet Gateway. Saya coba tampilin gitu ya. Hmm. Sebentar, saya coba tampilin dulu. Ntar Pak ya. Udah tampil ya? Oke, tampil. Ya, jadi eh, si apa namanya si Mileside Gateway ini dia bisa mentransform dirinya menjadi Bagnet server gitu ya, dan dia juga bisa mentransform dirinya sebagai Modbus server gitu ya. Nah, pada saat dia masuk ke mode Modbus server, itu kita bisa gunakan Modbus polling gitu ya, Modbus polling. Tapi dia fungsinya sebagai si Modbus server gitu ya. Nah, dari sini kita bisa bisa kita lihat apakah kita pakai mau Modbus TCP IP gitu ya atau Modbus RTO over TCP IP. Tapi di Modbus pollingnya nanti koneksinya pakai ini Modbus TCP IP gitu. Nah, jadi di si apa gateway milesite-nya ini dia harus difungsikan sebagai Modbus server terlebih dahulu gitu. Nah, kalau tadi kan saya fungsikan sebagai Bagnet server ya. Jadi dia komunikasi ke aplikasinya, ke BMS aplikasinya, dia berfungsi sebagai Bagnet server, bukan sebagai Modbus server. Pada dasarnya kalau dia difungsikan sebagai Modbus server, untuk ditarik data pakai Modbus polling, dia bisa. Begitu Pak, kurang lebih. Oke, terjawab ya. Terima Kita kasih lanjut Pak ke Willis atas bantuannya, jawabannya. Terima Ya, kasih. ya. nanti kalau mau demonya bisa di acara Silanas, nanti kita bedah tuntas. Iya, saya kayaknya mau join itu, Pak Rianto kemarin saya tunggu-tunggu itu. Nah, itu sensor-sensornya Saitek nanti kita coba simulasikan tuh. Oke tuh. Kami tunggu Pak Afid ya, info ke Pak Rianto. Baik, Bapak, terima kasih Bapak. Oke, siap. Kita lanjut ke Pak Salim Yanto. Apakah rawan jika posisi sensor dan gateway tidak line of sight karena terhalang tembok dan beda level lantai? Apakah masih bisa? Karena di BMS akan susah untuk bisa line of sight. Silakan nih. Oke, oke, bentar. Oh iya, jadi gini Pak, benar memang strateginya LoRaWAN itu kita kalau kita bisa dapat loss itu pengiriman datanya bagus ya. Cuman saya ya saya sudah simulasi ke beberapa gedung saya gitu ya. Di gedung high rise saya punya yang tiga lantai maupun 4 lantai. Saya dengan memasang satu gateway gitu ya, itu penetrasi datanya masih bagus gitu. Kecuali kalau dia ditempatkan di dalam bunker gitu ya. Di dalam bunker itu memang agak susah dan bunkernya itu kebanyakan ada kandungan logamnya atau metalnya gitu ya. Itu memang pengiriman datanya agak jelek seperti itu. eh Nah, memang kalau kondisinya seperti itu untuk mendapatkan loss kita memang harus menempatkan gateway tambahan atau kita bisa menempatkan repeater gateway gitu dan LoRaWAN udah support untuk dibuat seperti mesh gitu ya untuk gateway-nya gitu Pak. Jadi mungkin ada satu gateway yang utama gitu ya, yang primary, terus kemudian ada gateways yang sifatnya sebagai repeater khususnya di daerah-daerah tertentu yang sekiranya itu potensi loss-nya sangat kecil gitu sehingga datanya bisa nggak kekirim. Makanya strateginya pada saat kita itu menginstal sebuah topologi LoRaWAN, setelah kita install titik gateway-nya di mana, itu kita lakukan semacam field mapping gitu ya. Ini alatnya
Nah ini alatnya kurang lebih seperti kayak gini gitu ya, field mapping gitu ya. Jadi dengan field mapping itu kita bisa tahu kekuatan sinyalnya LoRa itu RSSI-nya ataupun SNR-nya itu bagus apa enggak gitu. Nah, kalau ya dirasa di suatu ruangan itu nggak bagus, itu ya mau biar biar apa namanya biar optimal kita harus tambahin gateway tambahan yang berfungsi sebagai repeater untuk di LoRaWAN ya Pak. Tapi saya sendiri eh, saya praktikal untuk di gedung di gedung tempat kerja saya gitu ya. Itu ada 3 lantai dan cakupannya cukup luas. Saya pasang satu gateway itu coverage semuanya, masih bisa masuk semuanya, Pak. Seperti itu, Pak. Sudah terjawab, Pak? Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke Pak Dwi Susilo. Oh, tadi kayaknya sudah Iya, terjawab ya. hampir mirip lah ya. Mirip ya? Mirip ya Pak Dwi Mirip ya. Susilo ya? Jadi nggak masalah sih obstacle menurut saya nggak terlalu apa namanya nggak terlalu isu gitu ya. Yang penting tadi itu kalau misalkan ruangannya itu nggak banyak logam gitu ya, nggak banyak logam. Kalau banyak tercover banyak logam gitu, berdasarkan pengalaman saya, memang pengiriman datanya agak nggak bagus dia gitu. Kalau cor-coran aman, Cak ya? Cor-coran aman, cor-coran aman. Di Oke, bunker itu kita tarikkan antenanya keluar, dapat itu datanya itu. gitu ya. Iya. Bangkernya Israel. Oke, lanjut. Mas Firmansyah. Untuk bertanya, untuk di sisi sensor membutuhkan gateway LoRaWAN. Apakah di sisi server atau BMS harus dipasang juga gateway LoRaWAN? Iya, ini tidak perlu, Pak. Artinya kalau di sisi server BMS-nya kan dia itu udah bisa nangkep broadcast-nya dari ini ya, apa namanya, Bagnet Gateway ya. Karena si LoRaWAN-nya ini nanti dia akan berfungsi apa berperan sebagai Bagnet Gateway yang akan broadcast data gitu ya. Nah, jadi tinggal dari si aplikasi BMS servernya itu tinggal di scanning ulang, kemudian kita masukkan ID-nya si LoRaWAN gateway-nya itu yang berfungsi sebagai bagnet, bagnet server sebetulnya, dan dia kalau di scanning ulang harusnya dengan settingan yang pas ID-nya muncul, kita itu udah bisa kita tarik datanya gitu ya. Itu kita udah bisa cuplik datanya gitu. Jadi nggak perlu apa namanya di sisi servernya kan server ini kan di sisi aplikasi ya artinya ya itu harusnya nggak perlu dipasang hardware tambahan sih gitu Pak. Tapi selama ini ya apa namanya selama gateway LoRaWAN-nya itu masih satu network ya dengan si server ya gitu Pak. Yang penting harus jelas si gateway apa namanya si server BMS-nya ini dia bisa men-scan bagnet gateway-nya itu di dalam jaringannya mereka. Kan konsepnya BMS kan kurang lebih seperti itu ya. Oke, terjawab ya Pak Firmansyah ya. Kita lanjut ke Bu Dwi Mayasari. Apakah sudah ada dokumen resmi terkait regulasi penggunaan LoRaWAN di Indonesia? Regulasinya sudah ada. Dulu itu kalau nggak salah Kominfo udah ngeluarin regulasi nomor berapa ya? Pokoknya dia masuknya ke alokasi spektrum frekuensi radio. Saya lupa nomor 1 atau nomor 12. Nanti saya coba carikan dulu ya yang update-nya ya. Tapi dari Kominfo sudah ngeluarin alokasi spektrumnya, spektrum frekuensi yang dipakai di LoRaWAN di Indonesia. Jadi apa namanya? Kita pakai range frekuensi berapa gitu ya. Kan kadang ada yang apa dispute antara kita mau pakai 433 MHz atau kita pakai yang 920 sampai 923 MHz gitu ya. Di dokumen itu menjelaskan dia sudah kalau yang digunakan itu kita mainnya di AS 923 gitu. Kalau nggak salah yang 433 itu dipakai untuk yang komersil. Artinya kita harus punya lisensi sebagai network provider LoRa gitu ya untuk bisa main di spektrum-spektrum frekuensi yang 433 gitu. Atau kalau mau dipakai untuk komersil gitu di spektrum
frekuensi di AS920-nya itu kita juga harus apa namanya? Kalau nggak salah itu kita harus punya semacam kayak lisensi network seperti itu sih. Kalau dipakai komersil ya, begitu, Pak. Nanti saya coba share di grup ya regulasi resminya. Saya lupa nomor 1 atau nomor 12 gitu dari Kominfo. Nanti coba bisa sambil dicari. Tapi sudah ada untuk dokumentasinya. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Bu. Oke, lanjut ya. Pertanyaannya dari Pak Aji. Untuk moisture pasir. Untuk moisture pasir ini berarti ini ya, apa namanya? Tanah ya, sensor tanah ya berarti ya. Kalau yang direct LoRaWAN itu seingat saya ada, Pak. Yang built-in LoRaWAN itu namanya sensor Tera kalau nggak salah. Itu untuk enviro tanah ya. Opsi kedua bisa pakai sensor eksternal. Jadi kalau misalkan sudah ada sensor eksternal yang bisa ditarik untuk moisture pasir itu, kelembapan gitu ya. Sensor eksternalnya itu selama dia outputnya mau analog, mau digital, kita nanti bisa pakai converter converter ke LoRaWAN. Tadi brandnya Evorel tadi itu ada converter LoRaWAN itu kan dia support data Modbus, support data analog seingat saya itu bisa gitu ya. Jadi sensornya yang penting ada sensornya terus kita ada konverternya itu support udah banyak Pak yang bisa seperti itu. Oke, terjawab. Tadi saya Ya, masih posisi mute tadi ternyata. ya, makasih Pak Willis, Cak Fuad. Lanjut ke Pak Mahesa. Izin bertanya dalam konteks IoT, apa keuntungan menggunakan jaringan LoRaWAN privat dibandingkan publik? eh ini buat siapa nih? Buat saya apa buat Emerald ya? Ya coba saya jawab berdasarkan pandangan saya dulu ya. Jadi kalau jaringan LoRaWAN privat gitu ya, private. Artinya kan itu memang khusus untuk kita gitu ya. Jadi kita bisa mengelola dengan baik gitu dan bertanggung jawab sendiri terhadap keamanan data kita. Itu unggulnya kalau kita pakai private. Kalau kita menggunakan public, kan tentu kita tidak tahu penyimpanan datanya itu di mana. Kalau data kita itu masuk data kritikal gitu ya, dan kemudian itu ternyata tidak di-maintain dengan baik datanya itu bisa jadi yang service yang disediakan oleh publik itu hilang atau apa gitu kan kita tidak bisa komplain gitu ya kecuali kalau mungkin kita menggunakan layanan publik yang berbayar seperti itu ya. Kalau di Indonesia kan LoRaWAN yang apa yang publik yang berbayar itu kan kita punya ada Telkom Antares gitu ya seperti itu ya. Eh, Kalau yang private kan kita kelola mandiri, jadi kita sendiri yang bertanggung jawab. Lebih ke arah ke keamanan datanya sih, manajemen apa namanya, manajemen maintain datanya. Itu kalau pandangan dari saya ya, Mas. Oke, terjawab. Oke. Kita lanjut pertanyaan terakhir dari Pak David. Apa tantangan utama saat mengintegrasikan sensor wireless sistem magnet? Iya, jadi kalau tantangannya nggak begitu signifikan sih ya. Apa namanya? Menurut saya ini dari segi instalasi lapangan itu lebih mudah malahan. Jadi nggak terlalu banyak. Cuman pada saat dari sisi integrasi mungkin ya, dari sisi integrasi atau dari segi desain topologinya seperti itu. Karena ini kita menggunakan wireless gitu ya. Wireless itu memang kendalanya satu masih ada potensi data itu hilang. Seperti itu ya. Ada potensi data itu hilang. Kalau misalkan data itu kritikal, ya kita harus menyiapkan contingency plan yang baik seperti itu ya, yang jelas gitu ya. Nah, tapi kalau datanya itu nggak kritikal-kritikal banget dan kita perlu kecepatan eksekusi instalasi yang cepat,
ini menjadi nilai tambah gitu. Artinya dengan menggunakan teknologi LoRaWAN khususnya untuk apa namanya untuk di aplikasi BMS itu memudahkan kita dari sisi instalasi. Nah, dari sisi apa namanya integrasi dengan BMS existing ya yang menggunakan protokol BACnet itu cenderung juga mudah aja karena kan namanya protokol BACnet kan udah ya ceritanya itu udah disepakati bersama lah ya dengan frame-nya seperti apa, format datanya seperti apa dan itu mudah dari sisi integrasinya. Kalau dari saya pribadi seperti itu. Jadi nggak terlalu banyak isu, Pak. Oke, terjawab ya. Iya. Pertanyaan sudah kami close. Itu ada usulan dari Bapak Baron Ada satu untuk lagi nih, Cak. Ini yang di bawah ini. ya Ini Bapak nggak apa-apa Sotri. deh kita cari ya. Apakah apakah Lorawan bisa digunakan area mining open pit? Menurut saya bisa sekali Pak. Tinggal tergantung apa namanya aplikasinya apa ya. eh yang penting dia tidak memerlukan aplikasi yang latensinya perlu yang real time banget gitu. Menurut saya masih bisa digunakan di area mining open pit gitu. Apalagi kalau dia, apalagi open pit ya, open pit itu kan potensi loss-nya selama dia instalasinya bagus itu, apa selama gateway-nya diinstal yang bagus gitu, dia dapat area loss gitu, cakupan coverage areanya bisa sangat lebih luas gitu ya. Begitu, Pak. Oke, jawab ya. Oke, kita akan melakukan undian. Terima kasih Pak Willy sudah menjawab semua pertanyaan yang di forum Prasilanas ini. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Bisa closing statement Pak Willy sebelum saya melakukan undian. Oke. Terima kasih rekan-rekan. Nanti materinya bisa dicek di panitia atau di grup ya. Sudah saya share di Google Drive ya untuk materinya. Silakan di-download. Oke, di sini sebentar saya share screen dulu. Oke, di sini sudah masuk daftar hadir sebesar ini ya 43 orang ya. Kita ambil satu aja untuk pemenang undian hari ini. Bentar saya cek dulu ya. Ada lagi nggak? Ya, oh nggak ada ya. 43 orang kita undi. Silakan berdoa barangkali mendapatkan door prize-nya. Oke. Selamat kepada Pak Furkon, bisa informasi ke saya untuk alamat kirim hadiahnya. Pak Furkon masuk di grup Prasilanas kan ya? Iya Pak, betul Pak. Oke, bisa info ke saya ya untuk alamat kirimnya ya. Terima Siap Pak. kasih. Semoga bermanfaat nanti hadiah yang kami kirim dari KMI. Oke, terima kasih teman-teman semuanya sudah mengikuti dari acara dari jam 1 ya sampai jam 14.41. Dan untuk yang mau join Cilanas ya, khusus hari ini kami memberikan harga promo ya dengan memberikan diskon 50.000 dari harga normal. Ya, silakan yang mau daftar Cilanas masih ada kuota. Dan terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Willy. wabarakatuh. Sampai ketemu di